definisi bahagia dalam rumah tangga kalau kita sanggup bersama istri seharian tanpa ada pertengkaran, 2 hari tanpa ada pertengkaran, apalagi sampai bertahun-tahun tanpa ada pertengkaran. Kalaupun ada hanya percikan-percikan kecil, itu sudah menunjukkan kebahagiaan. Kalau sudah bahagia nih, seperti definisi yang Coach sampaikan tadi ya gitu, kenapa harus tambah istri? Alasan poligami paling syar'i adalah menyalurkan seksual halal. Adapun kemudian motivasi banyak teman-teman itu salah satunya adalah pengen tobat dari jajan. Salah satu di antara. Salah satu pengen tobat dari jajan. Jadi tadi makanya seksual halal gitu ya. Gitu. Kemudian pengen mengamalkan syariah gitu. Pengen mengamalkan syariah itu kamuflase dari seksual halal nggak sih tadi sebetulnya? Maksudnya makanya saya katakan tadi, maka saya luruskan saya bilang nggak usah berkamuflase. Bilang saja bahwa saya ini doyan perempuan. Bicara profesi. Jumpa lagi di Bicara Profesi. Kali ini saya kedatangan tamu yang istimewa. Ini banyak dicari suami-suami yang ingin berguru sepertinya kalau di medsos tuh rame tuh. Angkat aku jadi anak buahmu atau muridmu guru gitu ya. Kurang lebih. Kita sambut saja seorang mentor poligami, Bapak Hafidin. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kita ingin bicara mengenai diawali dengan keluarga bahagia. Ini untuk pasangan suami istri terutama ya. Nah, termasuk saya juga ingin bertanya, definisi kebahagiaan sebuah rumah tangga itu apa sih, Coach? Bahagia itu kalau saya lihat tenang, santai, nyaman, tanpa huru-hara. Tanpa huru-hara di sebuah rumah tangga. Pertengkaran-pertengkaran itu boleh dong ya, ada ya boleh, biasanya ya. Bahkan dalam teori Islam tuh menikah itu rumus dasarnya tulaibuka wa tulaibuha. Gitu. Oke. Dia istrimu bercanda denganmu gitu, dan kamu bisa bercanda dengan dia. Jadi rumah tangga itu aslinya candaria. Riang gembira. Makanya definisi bahagia dalam rumah tangga kalau kita sanggup bersama istri seharian tanpa ada pertengkaran, 2 hari tanpa ada pertengkaran, apalagi sampai bertahun-tahun tanpa ada pertengkaran. Kalaupun ada hanya percikan-percikan kecil, itu sudah menunjukkan kebahagiaan. Gitu ya. Begitu. Tapi kunci dasarnya begitu. Adalah permainan. Kunci dasar adalah ya senang-senang. Nggak ada cerita murung-murungan, apalagi sampai pada masuk marah dan dendam. Itu harus tidak ada. Karena rumus dari Rasulullah itu jelas. Tulaibuka wa tulaibuha. Seperti yang dicontohkan Rasul sendiri gitu ya. Seperti itu kira-kira. Ini viewer kami, subscriber kami kebanyakan adalah pria nih. Sekitar 70% lah gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Peran pria atau suami di dalam mengarahkan supaya keluarga bahagia seperti yang Coach sampaikan tadi, seberapa besar sih dan seberapa penting, dan apakah suami harus menuruti apa kemauan istri? Ya. Dalam teori yang saya temukan dari Al-Quran, yaitu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu kemudian di bawah itu nanti ada fas-salihatu qanitatun hafizatun. Dan saya meyakini bahwa dalam ilmu tafsir bahwa penempatan kata atau pilihan kata, penempatan kalimat di mana didahulukan, mana di belakang itu pasti ada hikmah, pasti ada konotasi. Gitu. Maka ketika bertanya seberapa besar peran seorang laki-laki untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga, itu amat sangat besar. Kalau boleh saya katakan bisa 100%. Suami perannya itu. Peranan suami. Karena apa? Yang disebutkan oleh Allah adalah rijal dulu. Rijal qawwam dulu, baru fas-salihatu qanitat. Artinya apa? Kita punya istri solehah di rumah itu sesungguhnya adalah hasil desain kehidupan dari seorang suami. Karena makna qawwam sendiri nanti kita bahas. Itu salah satunya adalah seorang desainer kehidupan, pola interaksi, pola komunikasi dalam lingkaran rumah tangga yang menciptakan tadi candaria, asik gitu kan.
tanpa pertengkaran, bahkan kemudian tanpa, kalau perlu istri itu tanpa permintaan yang aneh-aneh. Kira-kira Tanpa begitu. permintaan yang aneh-aneh. Seperti itu. Justru kalau semakin istri minta yang aneh-aneh, itu tanda bahwa peran suami lemah dalam rumah tangga. Atau suami tidak paham bagaimana cara mendesain sebuah rumah tangga. Kira-kira begitu. Jadi perannya sangat besar. Latar belakang istri apapun bagaimanapun keluarganya kan pasti beda-beda nih ya. Begitu masuk ke rumah tangga, suamilah yang menentukan desain tadi ya. Betul, persis. Persis seperti itu ya. Persis. Nah, saya pikir ya untuk membuat keluarga bahagia harus membahagiakan istri menuruti apa maunya istri selagi kita mampu. Bukan begitu ternyata ya. Bukan. Bahkan dalam teori saya temukan kalau kita memenuhi keinginan istri melewati batas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru menjadi penyebab kesengsaraannya. Oh gitu. Kira-kira seperti itu. Maka disiplin suami dalam memutuskan mana yang harus dipenuhi dan mana yang harus ditahan dan mana kemudian harus dimainkan, ini sangat peranannya punya besar sekali. Makanya menjadi suami tidak boleh main-main. Tidak boleh main. Tidak boleh main-main. Harus serius gitu. Jangan sampai hanya punya suami itu modalnya hanya cinta dan harta, itu nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Kalau hanya cinta dan harta ya silakan aja. Pasti modalnya sangat besar, effortnya sangat besar untuk membangun sebuah rumah tangga, walaupun hanya satu. Apalagi kalau sampai 4 bahaya. Sampai 4 bahaya. bahaya gitu. Nah, kalau sudah bahagia nih, seperti definisi yang Coach sampaikan tadi ya gitu. Kenapa harus tambah istri? Poligami itu sumbernya adalah Quran. Jadi bahasanya dibolehkan oleh syariat. Atau dalam konteks tertentu bahwa ada ayat khusus poligami. Gitu. Pertanyaan dasarnya adalah mungkin nggak Allah menurunkan syariat yang akan menyengsarakan wanita? Harusnya nggak, saya yakin banget itu. Ya kalau ada orang mengatakan bahwa ada ayat yang akan menjadi, kalau dilaksanakan akan menjadikan wanita sengsara, maka saya yakin itu bisa murtad orang tersebut. Nah, dari logika itu sangat jelas. Maka poligami itu bagi saya khususnya adalah karena poligami itu benar. Syariatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena benar maka pasti baik. Nah, baik pasti maslahat. Lah, kalau maslahat maka pasti akan menimbulkan bulir-bulir kebahagiaan. Jadi kalau boleh saya katakan lebih ekstrim lagi, kalau saya tidak poligami, saya membatasi level kebahagiaan istri saya. Wah, ini saya harus cerna dulu nih. Kalau tidak poligami saya membatasi level kebahagiaan yang akan diterima oleh istri saya di kemudian hari. Istri yang mana? Istri yang mana saja? Termasuk yang pertama? Yang pertama udah jelas. Oh gitu. Udah jelas. Makanya istri saya, baik yang pertama atau juga sampai yang terakhir, itu menyebutkan, kasihan wanita yang menolak poligami, kasihan wanita yang tidak dipoligami. Istrinya sampai menyampaikan. Dia tidak menemukan bagaimana cara bahagia yang sesungguhnya. Dan tidak menemukan bagaimana level kebahagiaan yang lebih tinggi dari hanya sekedar kebahagiaan pura-pura. Kira-kira begitu. Oke. Coach, saya nggak tahu nih, mungkin keterbatasan ilmu saya bahwa untuk poligami bagi seorang pria itu syaratnya berat. Harus adil. Kalau harus kan, kalau definisi saya itu wajib dong gitu ya. Tidak boleh tidak adil. Kalau sudah mampu adil, baru boleh poligami. Betul nggak sih? Jadi gini, syarat adil itu aslinya adalah sebuah harapan. Oh, harapan? Sebuah harapan. Bukan sebuah syarat dalam pengertian boleh orang poligami kalau sudah dites adil. Adil. Nah, gitu kan seperti itu. Betul. Sementara kalau kita melihat dalam ayat saja jelas. Menentukan adil dan tidak adil udah jelas, harus ada 2 timbangan kan. Ada 2 istri. Betul. Baru tuh. Gitu. Bener nggak? Ini menggelitik kan nggak mungkin dong. Bener ya. Nggak mungkin dong disebut adil kalau misalnya ternyata baru satu nggak bisa. Gitu. Itu satu. Ngetesnya gimana? Ngetesnya gimana? Makanya saya katakan itu sebuah harapan. Makanya Allah berharap kalau kamu memang tidak layak untuk berbuat adil, kan bisa mengukur diri sendiri. Udah satu saja. Karena memang ya berat gitu kan. Kalau memang tidak punya kapasitas. Makanya selain syarat
adil itu sebuah harapan, tapi juga sebuah tantangan bagi seorang laki-laki. Gitu. Maknanya apa? Kalau Allah bilang wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, itu maknanya kalau ente orang lemah nggak usah ikut-ikutan mengambil program 2, 3, 4, gitu kan? Cukup satu saja. Maknanya apa? Allah menantang saya nih. Berarti, gitu kan? Sebagai laki-laki harus apa tuh? Lakukan persiapan dong. Persiapan dong. Kalau memang tidak lemah atau tidak kalau merasa lemah lemah. gitu. Gitu Sama seperti maksudnya. gini, ada orang bisnisnya sudah begitu-begitu saja. Kata temennya, lo ini bisnis gitu-gitu aja, dokter lo. Bisnis satu doang. Gua bisa bangkrut kalau kamu nambah kapasitas gua. Loh, kan lo bisa latihan. Kan para dokter pelatih bisnis banyak. Ini bisnis ya Latihan bicaranya dong. ya? Ya kan gitu. Latihan kan Bisnis ya? bisa. Oke. Menambah kapasitas diri bisa. Belajar bisa. Iya. Makanya mohon maaf. Jadi kalau ada suami tidak doyan belajar, nggak usah mikir poligami deh. Gitu. Karena apa? Harus selalu mengupgrade diri gitu. Kita harus mengupgrade diri. Karena makanya kalimat wa in khiftum ala ta'dil itu bagi saya adalah ya bukan ancaman tapi tantangan. Tantangan justru ya. Jadi contoh gini lah, masa sih seorang dokter gitu kan yang sudah menyelesaikan tesis begitu berat dianggap tidak bisa berbuat adil? Pastinya enggak dong. Apalagi seorang pengusaha yang usahanya memimpin 100 lebih karyawan. Nggak bisa. Logika mana yang dipakai kan bisa. Makanya disitulah pentingnya. Gitu. Memang betul memimpin perusahaan beda dengan memimpin istri itu beda gitu. Ya makanya saya membuka program private mentoring. Oh, mentoring itu gitu ya. Bisnis itu kan belajarnya tidak murah dan tidak mahal banget juga, banyak gitu, praktisinya. begitu. Tapi mentor poligami kayaknya saya jarang melihat nih. Iya. Gitu. Wah, berarti eksklusif banget gitu ya. Siap. Luar biasa. Makanya 2025 ini saya sudah tidak melayani gratisan. Oh iya, biasanya saya kalau ngasih training tentang IT misalkan di software, kalau gratisan itu orang nggak ada effort. Nggak ada usaha gitu ya. Nggak ada harga kita. Nggak ada harga, betul. Sementara yang kita sampaikan ini betul-betul materi unggulan. Materi unggulan. Nggak bisa. Gitu. Oke, jadi kalau adil definisinya adalah menurut orang lain itu salah ya, karena tadi ternyata adil itu harapan, harapan. Dan kalau mau poligami menurut versinya Coach Hafidin tadi adalah tantangan. Ya tantangan, dan itu mengukurnya dari diri sendiri. Silakan. Untuk diukur betul-betul apakah adil atau tidak ya harus ada lebih dari satu gitu ya intinya. Kira-kira begitu. Kalau mau main nakal ya itu jawaban orang nakal sebenarnya. Jawaban orang nakal. Lah kalau bagaimana sih bisa adil kalau hanya satu kan kalimatnya begitu. Gitu. Tapi itu bisa dibantah. Bisa dibantah. Contoh kehidupan sehari-hari seperti apa gitu. Ya, ketika dia sendiri secara pribadi tidak bisa adil dengan dirinya sendiri gitu kan, dengan istrinya gitu. Contoh nggak usah jauh-jauh. Laki-laki tidak adil tuh begini. Dari jam 7 berangkat kerja, pulang jam 7 malam. Udah begitu pulang main game. Istrinya dianggurin. Ini termasuk ciri-ciri ketidakadilan. Jangan mikirin poligami kalau masih kayak gini gitu. Jangan, gimana ceritanya? Ketika malam itu haknya istri untuk dimainkan, untuk diajak bercanda itu haknya. Ini main game. Apalagi itu keluyuran gak jelas gitu loh. Ngopi dengan teman-teman sementara istri di rumah menunggu kemesraan, kasih sayang dan seterusnya. Yang kayak gini jangan. Jangan, bahaya gitu. Bahaya, itu menyengsarakan anak orang. Itu ngelahirinnya berat juga itu, setengah mati kan gitu. Iya, begitu. Melahirin anak ya tadi istri kita gitu, orang tuanya, kemudian di rumah juga ngurus keluarga segala macam, sementara dianggurin ya. Yang sebetulnya itu haknya. Tapi haknya. Nah, katakanlah coachnya dulu atau mungkin para murid-muridnya gitu ya, atau siapapun nih mau poligami supaya terasa adil harus izin istri kan? Dalam teori yang saya temukan tidak ada izin dan tidak ada minta maaf. Tidak ada izin dan tidak ada minta maaf. Nggak ada. Jadi gini, ini teori ya. Izin itu kan dari atasan ke bawahan. Oh iya, kalau di kantor. dong. Setuju. Sementara kemudian istri kita secara status jelas di bawah kita. Kan, ayat disebutnya duluan kan gitu. Bahkan Allah menyebutkan dalam ayat itu ya laki-laki lebih afdal dari wanita, jelas nggak bisa ditolak gitu karena itu ayat gitu. Makanya minta izin kepada istri itu ya bagi saya merendahkan martabat laki-laki. Gitu. Makanya tidak perlu ada izin.
Yang ada adalah pengkondisian istri supaya ketika kita poligami, istri siap sayangku silahkan lakukan karena itu adalah dalam rangka ibadah kepada Tuhan, bukan selesai. Gitu ya. Jadi yang dibutuhkan adalah pengkondisian, bukan izin. Sehingga ketika bilang sayangku, saya nampaknya harus sudah nambah istri. Oh silakan, seperti itu. Ya ini hanya memberitahu saja. Kira-kira seperti begitu. Iya, dan itu harus dikondisikan dan tidak bisa tiba-tiba berarti Oh ya. nggak bisa tiba-tiba. Oh, oke. Ya mau scale up bisnisnya juga nggak bisa tiba-tiba. Nggak bisa Ya nggak tiba-tiba. bisa dong. Ini kalau di Gimana hubungan cerita? dengan bisnis saya bingung nih jawabnya. Oke, betul juga Nggak sih. bisa, nggak bisa. Jadi Gimana cerita? saya belum membetulkan yang tadi poligami ya. Iya. Karena kan ya saya tidak mengalami dan saya nggak tahu juga gitu ya. Tapi bisnis saya iakan. Makanya betul, saya bilang, tidak bisa tiba-tiba. Saya kalimat begini, ada orang tuh poligami karena kecelakaan. Kecelakaan tuh definisinya apa? Contohnya gini, Hah? ada orang direktur misalnya atau pengisi perusahaan, ada sekretarisnya cantik luar biasa, suka dinikahi, itu kecelakaan bos. Oh, kecelakaan. Itu namanya poligami kecelakaan. Nggak ada niat dari awal. Cuman karena lihat sekretaris tiap hari cantik ya udah disikat kan gitu, seperti itu dinikahin. Walaupun dinikahin secara resmi itu kecelakaan. Itu namanya kecelakaan. Poligaminya kecelakaan. Kecelakaan, Kalau poligaminya, yang betul. bukan kecelakaan itu didesain dari awal gitu. Misalnya 5 tahun sebelumnya. Oh gitu, sampai seperti Makanya program saya itu yang paling bagus itu diambil oleh orang yang 5 tahun yang akan datang mau nikah lagi. Karena butuh pengkondisian. Butuh kondisian istri dikondisikan, semuanya segala sesuatunya dikondisikan baru. Jadi nggak bisa ya telanjur menikahi tadi misalnya sekretaris atau siapa baru datang ke coach nih. Tolong dong kondisikan istri Bisa saya aja, supaya- bisa aja. Oh, bisa ya. Bisa aja. Kalau mentor kan bisa aja. Bisa Bisa aja. begitu. Apa yang nggak bisa sih kan Apalagi gitu. sudah 4 gitu. Apalagi sudah 4. Gitu. Itu banyak teori yang bisa kita berikan sama dia. Oh, gitu. Tergantung mana dulu kan gitu. Kan. Saya pernah dengar dulu ya bahwa ini kenapa poligami diperbolehkan gitu ya karena suatu saat itu secara statistik pria akan lebih banyak wanita atau perempuan lebih banyak dari pria tapi sampai sekarang bahkan kalau saya lihat statistik nih karena saya orang saintifik juga gitu ya itu sampai sekarang itu posisi pria itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan wanita beda dikit lah sampai 1088 itu wanita akan lebih banyak sedikit gitu ya kemudian 2100 gitu ya ini prediksinya dari statistik itu pria akan lebih banyak lagi. Nih kalau satu pria itu menikahi lebih dari satu wanita, ini apa kabar dengan pria-pria lainnya, Coach? Ya, saya tidak tahu data itu benar apa tidak. Yang pasti saya sebagai seorang muslim percaya bahwa Nabi itu sabdanya benar. Bahwa di akhir zaman itu nanti ada perbandingan laki-laki 1, perempuan 50. Karena akhir zaman kan nggak tahu Akhir zaman kapan nggak tahu. Itu kan Tapi yang pasti bahwasanya poligami itu bukan dasarnya itu. Dasarnya Allah mau. Allah membolehkan. Bahkan kalau nanti kita kaji secara utuh, poligami di zaman Nabi Muhammad itu dibolehkannya terbatas. Oke. Sementara sebelum Nabi Muhammad dibolehkan berapa saja. Oh justru udah terjadi itu Jadi dan gini, berapa saja nggak ada aturan. Poligami di zaman Nabi itu teorinya pembatasan. Tapi kalau zaman sebelum Nabi itu sebebas-bebasnya. Oke. Makanya wanita hidup di zaman Nabi Muhammad SAW itu adalah zaman di mana laki-laki hanya boleh dibatasi 4 saja. Sementara sebelum Nabi Muhammad diutus, itu perempuan laki-laki boleh saja, mau 9, mau 10, mau 20, mau 1000, nggak ada urusan. Ya kita tahu lah di Gitu, Cina segala macam. Ya, Tidak seperti hanya di itu. Arab itu kan Seperti udah itu. ratusan ribu. Makanya di zaman Nabi Muhammad hanya dibatasi 4 saja. Begitu. Justru membatasi ya zaman Nabi Muhammad Justru itu membatasi. bukan malah melegalkan gitu ya. membatasi Bukan membebaskan secara semaunya, iya, enggak, iya, membebaskan. iya. Udah 4 saja. 4 saja. Jangan banyak-banyak, 4 saja. Untuk umat Nabi Muhammad 4 saja. Kira-kira seperti begitu. Ya ya. Nih coach kan sudah mengalami ya. Saat Ya. ini istri 4 ya. 4 4 alhamdulillah. dan ya 4 gitu ya. Kan tadi nggak boleh lebih dari 4 Ya, menurut betul. syariat Islam. Coach, kalau yang sebelum poligami tadi mengukur diri aja merasa adil atau tidak ya silahkan kalau merasa adil kan diuji nanti setelah lebih dari 1. Iya. Nah versi Coach Hafidin sendiri itu 4 itu adil tuh gimana? Semua sama, resikonya sama. Kalau diajak ke luar negeri semuanya sama, harus sama porsinya. Kalau dibeliin tas harus sama. Gimana sih definisi adil ketika sudah menjalani poligami menurut Coach Hafidin? Ya,
Sama sih dengan teori bisnis, teori umum bahwa yang namanya adil itu proporsional. Proporsional. Gak mungkin dong. Saya menikahi janda misalnya anaknya 9. Sementara saya punya istri hanya istri pertama anaknya 1. Ya. Nggak bisa dong. Nafkahnya sama nggak mungkin. Oh justru itu ya, proporsional Bisa. ya. Atau misalnya anak saya dari istri saya misalnya yang sudah ada ternyata sukanya sekolahnya itu misalnya atau kuliahnya misalnya di UIN misalnya kan gitu kan. Terus kemudian anak tiri saya itu pengen kuliahnya di Inggris misalnya. Ya tentu sangunya beda dong. Sangunya beda. Sangunya ya? beda. Oh, Darahnya oke. proporsional. Gitu. Kalau suami pemimpin di sebuah keluarga mendesain sampai tadi ya diceritakan oleh coach bahwa ya sudah tidak harus izin dan tidak perlu minta maaf gitu ya. Berarti kan orang-orang yang dengan kekuasaan yang tinggi misalkan pejabat yang biasa memimpin negara dan sebagainya atau public figure gitu ya, yang which is ya mereka terlihat bahwa mereka punya kendali nih atas istrinya. Tapi mereka tuh gagal poligami. Gagal poligami bukan mengurungkan ya, coach ya. Tapi begitu punya istri kedua, ini beda dengan coach nih. Istri pertamanya Oke saja. immediately pada saat itu atau beberapa waktu kemudian kita tahu lah minta cerai gitu. Kan mereka pemimpin gitu. Mereka tuh orang boleh dibilang masyarakat umum melihat orang hebat. Betulkah seperti itu definisi orang yang punya kontrol kekuasaan dan kendali sehingga harusnya berhasil poligami? Jadi gini, kalau saya melihat dari teori umum saja tentang leadership. Leadership? Leadership tertinggi itu apa? Orang melakukan apa saja, bosnya, anak buahnya merasa terhormat. Oh gitu ya. Ya betul, merasa bangga. Merasa bangga, merasa wow luar biasa. Sehingga pada anak buah kita bekerja siang malam, ya ini demo loh. Aku harus bekerja serius. Walaupun beliau bisa menugaskan banyak, saya siap. Kira-kira begitu. Itu level kepemimpinan kan? Iya, Kalau kita lihat di dalam teori umum, betul. benar nggak? Secara umum gitu saya Iya, sepakat secara di umum. bisnis juga seperti itu. Lah, itu gak ada bedanya dengan rumah tangga. Makanya nanti jangan coba-coba poligami. Kalau level dipercaya saja oleh istri belum tercapai. Itu dalam banget itu. Gak bisa itu. Gak bisa, Pak. Karyawan di satu perusahaan bilang, "Wow, bos gue hebat bikin perusahaan baru. Wah, Saya biasa, senang. Siapa sangat tahu saya senang. jadi direktur di perusahaan barunya." Walaupun gitu. tugasku tambah berat gak ada masalah. Aku suka dengan dia. Tapi saya nggak kebayang kalau di keluarga. Sangat sama. Sama ya. Jadi pelakuannya. kalau boleh katakan, Hah? jadi kalau level dipercaya saja, kan ada minimal kalau kita. Jadi kalau kita lihat nih, suami itu akan menjadi suami yang bisa membangun harmonisasi di rumah. Itu kalau dicintai oleh istri. Oke. Nah, level tinggi dari setelah itu adalah dipercaya oleh istri. Setelah dipercaya dihormati. Setelah dihormati dikagumi. Kalau sudah level kayak begini, kira-kira apa yang bisa ditolak oleh istri? Bahkan jadi budak di rumah pun, jadi pembantu di rumah pun, dia bekerja luar biasa siang malam untuk menyiapkan segala sesuatu untuk suami. Happy nggak? Merasa bangga nggak? Merasa bangga harusnya. Bangga dong. Bangga. Sekarang gimana? Bagaimana seorang suami tidak sanggup menjadikan istrinya bangga nyuci piring? Jangan dulu poligami. Istri lo masih mengeluh pada saat menyuci piring. Emang gak ada pembantu? Emang gue pembantu? Kalau masih kayak gitu jangan. Berarti apa? Dia tidak sanggup mendesain dirinya untuk dicintai, dipercaya, dihormati, apalagi sampai dikagumi. Nah di level kayak begini jangan. Kalau belum, jangan. Kan sama bos. Ketika saat dipimpin perusahaan gitu. Pokoknya apapun tugas dari bos saya, aku bangga. Apa namanya? Kan begitu dong. Gak hitung-hitungan. Gak hitung-hitungan. Sesuai deadline, gak apa-apa gak dibayar lembur. Gak gitu. ada masalah. Kalau memang bos itu sudah bisa mendesain dirinya, bisa dihormati oleh karyawannya. Ya sama persis. Sama persis. Sama persis. Seorang ulama besar yang pengikutnya banyak, yang dikagumi banyak orang. Betul. Saya nggak menyebutkan nama nih, tapi boleh dibilang gagal tidak seperti kau. Tidak dipercaya oleh suami istrinya. Tidak dipercaya. Banyak orang dihormati di luar, dielu-elukan sebagai ulama besar, tapi oleh istrinya mungkin dipercaya juga tidak. Mungkin dipercaya juga tidak. Nah kalau sudah kayak begini urusannya, maka jangan coba-coba poligami. Berantakan. Oke. Berantakan. Makanya saya bilang pada orang-orang hebat tuh, ambillah program saya dengan cara rahasia.
Dengan cara rahasia itu nggak bilang-bilang maksudnya? Nggak bilang-bilang sama Emang istri. nggak dibilang-bilang kan? Iya. Kalau yang bilang gitu. Nggak bilang-bilang sama istri. Tapi bagaimana dia sudah sanggup mendesain dirinya sendiri menjadi sosok yang lebih wow, lebih bagus, lebih mempesona, sehingga apa? Apapun perkataannya minimal didengar. Oh, suamiku lagi bicara. Kok tambah bijak sekarang ya? Kan gitu kira-kira. Kok tambah sabar sekarang ya? Kan gitu kira-kira begitu. Secara tidak sadar sudah masuk program itu. Nah, kira-kira begitu. Makanya kenapa saya program itu privat? Karena untuk itu. Tidak bisa workshop teriak-teriak. Oh, enggak bisa. Istrinya ikut juga. Enggak bisa. Gitu. Pasti gagal itu, pasti gagal. Oke. Apalagi nanti kita ada bangunan teori lain. Ketika hubungannya dengan ayat Quran. Gitu. Itu sangat membahayakan. Oke. Gitu, Bos. Ini dalam nih ya. Saya nggak belum nyampe karena kan saya juga wah luar biasa nih Coach Hafidin. Ulama besar itu saja bisa gagal berpoligami dan Coach itu 4 ya saat ini. Gitu. Nah, jadi secara umum syarat apa sih Coach untuk seorang pria supaya dia ya merasa bahwa oh saya tuh pantas gitu. Kalau secara teoritis itu ada dalam surat An-Nisa ayat 34. Itu yang berbicara tentang ar-rijalu qawwamuna. Nah, kalimat qawwam itu dibahas oleh Imam Ibnu Katsir. Oh, qawwam ya tadi. Qawwam itu maknanya adalah ra'isun. Pemimpin, leader. Ya, tahulah, Pak Dokter tahu bagaimana seorang leader itu seperti apa. Semakin karismatik, benar nggak? Semakin mempesona, nurut kan. Itu leader. Yang kedua, kabir. Orang yang dituakan. Orang yang sangat kemudian orang suka mengadu apapun masalah. Makanya lihat aja. Kalau istri masih mengadu kepada ibunya, mengadu kepada tetangganya, apalagi masuk ke ratapan tembok Facebook, ini jangan coba-coba poligami deh. Anda tidak layak sebagai orang yang dituakan, yang dihormati, dimuliakan oleh istri. Sehingga apa? Sampai curhat aja kepada orang lain. Nah, harusnya curhat sendiri kan. Habis jima gitu kan. Habis bulan suami istri meluk biasanya, jangan kemana-mana, aku mau curhat. Anak begini, segala macam kayak begini, kok gini-gini, seperti itu. Nah, suami dengan meladeni itu namanya kabir. Yang ketiga adalah hakimun. Hakim itu artinya apa? Ya pemutus perkara. Pemutus perkara. Orang yang dipercaya oleh istri untuk memutuskan hidupnya seperti apa. Sampai seperti itu. Itu kalau teori dari Quran. Itu tafsir Ibnu Katsir, Pak. Artinya tafsir ini benar ya. Yang terakhir mu'addib. Mu'addib itu murabbi, pendidik. Artinya apa? Kalau seorang suami tidak sanggup menjadikan istrinya itu nyaman belajar kepada dirinya tentang ilmu agama, tentang ilmu sosial, tentang ilmu kemudian komunikasi dan seterusnya, maka dia suami yang gagal menurut saya. Gitu. Makanya 4 pilar ini harus ada dalam diri seorang suami. Oke, berarti bukan hanya gagal dan tidak layak berpoligami, tapi sebagai suami satu keluarga pun satu istri itu gagal sebetulnya. Tepat. Oh gitu. Oke. Makanya saya bilang, kamu nambah istri, satu istri aja nggak beres ente kan. Kalimatnya begitu. Udah belajar dulu. Oke. Ini penting banget ya bagi viewer kita ya. Ya terserah apa komen Anda, tapi intinya adalah justru ini pelajaran ya bahwa justru mungkin sebagian besar orang itu saat ini belum siap. Yang ngaku-ngaku adil sudah siap secara materi, itu bukan ukuran Coach gitu ya. Makanya di materi saya, materi untuk privat mentoring yang maksimum mentoring saja, itu ada 3 pembekalan. Belum masuk poligami, di pembekalan kedua belum. Masih pertama itu untuk pembinaan, untuk memanage ulang, mendesain ulang dirinya seperti apa sebagai seorang suami. Baru kemudian masuk ke keluarga, baru urusan poligami. Itu panjang, Bos. Makanya saya ketika di umum gak mau ngebahas poligami. Di tempat umum, ceramah umum gak mau sih poligami. Kenapa? Mubazir. Karena poligami desainnya harus oleh suami masing-masing. Bukan oleh keadaan masyarakat. Makanya saya pernah mentertawakan sebuah partai yang membolehkan poligami pengikutnya. Saya bilang, ngapain loh? Bahkan negara ini melegalkan poligami atau menyuruh poligami, saya larang. Kenapa? Banyak wanita nanti yang akan terdolimi. Karena pada realitasnya bukan wanita yang tidak siap di poligami, tapi laki-laki yang tidak siap untuk berpoligami. Begitu kira-kira. Dan sebagian besar seperti itu ya? Ya sebagian besar seperti itu. Makanya datanglah saya. Kira-kira sebagai penyelamat gitu, kira-kira begitu.
Gitu. Dan tadi menarik sih, yang diperbaiki adalah suaminya sendiri. Suaminya sendiri. Karena saya bisa pastikan hampir 100% peran suami untuk bagaimana mendesain kehidupan rumah tangga yang terbaik. Di rumah tangga. Hampir 100%. Hampir 100%, bahkan saya yakin begitu. Oke. Makanya kalau ada istri yang koar-koar di Facebook, itu kualitas suaminya bisa dilihat, gitu. kan gitu. Oke. Nah, sekarang gini Pak Dokter. Kalau istri selesai dengan dipelukan suaminya, ya ngapain dia koar-koar? Udah selesai urusan ya? Selesai. Orang tiap hari ketemu juga gitu Ketemu ya. juga Ngapain harus ke orang luar? santai. Gitu, seperti itu. Oke. Jadi kalau ada istri nih, contohnya istri yang dipoligami terus merasa tersakiti, berarti belum siap dong suaminya. Masih gagal. Suaminya apa namanya? Harusnya tidak tersakiti dong. Harusnya istri tidak. Harusnya tidak. Oh gitu. Tidak. Harusnya tidak. Harusnya tidak ya. Dan kalau ada nih, saya di podcast juga dengan beberapa teman-teman yang punya histori atau sejarah di poligami nih, perempuan nih gitu ya. Mereka menyampaikan, ya saya udah bodo amat, sudah mati rasa ke suami, saya nggak minta cerai, tapi biarlah suami berpoligami. Itu artinya apa, Coach? Sekarang gini, adakah satu sikap psikologis yang lebih ringan dari apatis? Apatis berangkat dari mana? Dari kecewaan kan? Lah kalau suami mengecewakan, sikapnya, pilihan katanya, intonasi nada bicaranya, ya kan? Cara ngasih nafkahnya, bagaimana kemudian dia ngobrol sama istri, membikin kecewa, pasti apatis. Nah kalau sudah apatis kayak begini, itu nggak ada siksaan paling hebat dari seorang istri untuk suaminya kecuali lakukan itu. Artinya apa? Suami memang tidak siap. Tidak siap. Udah jangan berani-berani gitu ya. Aslinya nggak usah ente. Makanya Allah mengatakan wa in khiftum alla ta'dilu. Bahwa satu saja ente. Satu aja kedodoran ente. Kira-kira begitu kan bahasanya kan gitu. Termasuk ekonomi ya Coach ya. Kalau ekonomi belum siap atau bukan orang kaya, ngapain sih poligami? Satu aja. Dalam studi saya, kemudian pengalaman, ada seorang direktur utama perusahaan di Jakarta cukup besar, luar biasa mengatakan, Pak Kiai dibilang, saya menemukan data. Kiai yang banyak duit, itu rentan kegagalan poligami. Tapi justru kiai yang biasa-biasa saja, hidupnya yang penting ada untuk dapur ngebul dan seterusnya, itu justru sangat harmonis rumah tangga. Justru amat harmonis. Padahal kan ini kacamata awam ya dari saya nih, orang yang tidak berpoligami. Justru istri itu merasa tenang kalau harta cukup, bukan? Harusnya begitu. Tapi problematikanya adalah ada banyak pelanggaran laki-laki yang kemudian dilakukan di rumah tangganya tentang bagaimana uang dan distribusinya. Iya, akhirnya tidak dipercaya. Akhirnya kemudian istri kena racun uang. Kena racun uang. Karena sesungguhnya kalau teori yang saya temukan bahwa uang suami itu racun bagi istri ketika diinginkan. Oke. Boleh dijelaskan lebih detail. Ketika diinginkan. Ketika diinginkan. Tapi ketika kemudian berapapun yang diberikan oleh suami diterima dengan lapang dada, maka itu keberkahan sendiri bagi istri. Keberkahan sendiri bagi Jadi istri. silakan aja. Seorang suami, contoh nggak usah jauh-jauh. Contoh nih, suami dapat laba tahunan. Ya. Sayangku, lihatlah aku suami yang luar biasa. Tahun ini mencetak laba 1 triliun. Itu langsung tuh. Sifat syaitoniyah istri langsung bangkit. Langsung bangkit. Beda dengan begini. Uang 1 triliun itu disimpan saja. Istri pun tidak tahu. Tetapi kasih kejutan. Sayangku, yuk kita keluar. Kemana? Beliin emas 100 gram. Nih ya. Saya amat sangat bahagia sekali punya istri kamu. Ini untuk kamu. Nggak usah cerita soal berapa kita punya uang. Nggak usah cerita. Tapi kita tahu bahwa standar kita itu istrinya harusnya pakai baju apa, kemudian mobilnya apa, itu tahu. Tapi nggak usah cerita. Itu justru lebih selamat. Jadi transparan-transparanan ke istri bahwa gaji aku segini dan sebagainya. Itu teori setan nih. Justru teori setan. Iya. Oh, gitu. Saya berani mengatakan itu teori setan. Oke. Karena akhirnya istri menuntut lebih gitu ya intinya. Atau menuntut semua? Menuntut semua. Makanya tidak ada keluarga yang bahagia ketika kemudian gaji di tangan istri. Gitu ya. Saya bisa pastikan tidak ada rumah tangga bahagia yang gaji di tangan istri. Apalagi makanya apa? Keterbukaan keuangan itu aslinya tidak ada dalam Islam. Oke.
mau contohnya banyak dalam syariat. Contoh yang saya supaya gampang ya gitu. Ketika Rasulullah disampaikan mendengar perkataan Hindun, ya Rasulullah, Abu Sufyan itu pelitnya minta ampun. Apa yang harus dilakukan? Bolehkah saya mengambil uang dari kantongnya? Boleh, silakan ambil. Tapi nanti kalau sudah selesai kebutuhanmu, kembalikan ke kantongnya lagi. Maknanya apa? Istri hanya boleh menggunakan harta suami sesuai dengan kebutuhan untuk menjaga kesolehan. Sesekali diberikan hadiah ketika ada ini, silakan, tapi tidak usah disebutkan. Dalam Islam memberi hadiah kepada istri itu sama dengan menambah uang mahar. Sama dengan menambah uang mahar. Begitu. Oke. Itu dahsyat. Ini banyak teori yang barangkali tidak dilakukan oleh banyak orang. Iya. Kalau kau sampaikan di Indonesia sebagian besar termasuk pejabat atau pemimpin pemuka agama dan sebagainya sebelumnya sebenarnya belum layak untuk berpoligami, lalu berpoligami dan ketahuan beberapa itu gagal gitu ya, karena katakanlah istri pertamanya minta cerai dan sebagainya. Sebetulnya poligami ini itu sangat-sangat diterima nggak sih di budaya Indonesia? Kita tidak bicara mengenai ini ya, mengenai oke, di Al-Quran ada Islam memperbolehkan. Diterima nggak sih secara keseluruhan di budaya Indonesia nih, culture Indonesia? Kalau saya melihat filosofi penerimaan budaya, itu kalau tidak ada krisis, tidak ada gejolak, tidak ada huru hara, itu pasti diterima. Oh gitu ya? Di kampung saya, orang aneh kalau istri saya satu. Gitu. Istrinya kok telu doang siji kan gitu, jadi kan begitu. Oh gitu. Kan biasanya papat gitu kadang-kadang begitu. Kali aja begitu. Gitu. Terus lagi kawin maning kan gitu. Cepat nikah lagi kan kata orang Serang kan gitu. Ya. Artinya apa? Makanya nggak usah ngomong-ngomong budaya Indonesia. Perbaiki saja para suami. Makanya perbaiki diri sendiri gitu ya teman-teman semua saya undang. Ayo ngambil program. Murah kok, hanya 147 juta, nggak banyak. Dibanding dengan investasi besar yang merugikan banyak orang ya gitu kira-kira begitu. Oh, gitu. Dan ya? itu asik gitu loh. Jadi kalau melihat budaya manapun bisa menerima, budaya manapun bisa menolak. Ketika menimbulkan ekses buruk, huru hara lah misalnya, pertengkaran terjadi, pukul-pukulan dan seterusnya. Ya boro-boro masyarakat gitu, orang keluarga juga pasti menolak. Tapi kalau kemudian santai, tenang, justru kontribusinya kepada masyarakat juga bisa bagus gitu. Kemana Kang Hajinya? Lagi keluar kota gitu. Nah, terus yang kondangan siapa? Ya kami bertiga saja, selesai kan kira-kira begitu. Gitu. Emang yang satu kemana? Dibawa sama ayah kan kira-kira begitu. Asik kan? Gitu. Sehingga dengan masyarakat juga bisa kan jadi asik akhirnya. Nggak ada. Tidak ada budaya yang menolak apapun yang memang membawa kedamaian. Maka yang terpenting adalah ciptakan sebuah kedamaian dalam poligami. Maka akan menjalar kedamaian itu kepada seluruh masyarakat. Maka saat itulah ya tradisi manapun, budaya manapun, kemudian suku manapun pasti akan menerima. Maka problematikanya bukan di budaya. Problematika kita nih membawa dirinya seperti apa kan kira-kira seperti begitu. Wong borok-borok poligami. Wong diri kita aja kalau rese di tengah masyarakat gebugin orang kan kira-kira begitu. Apalagi aneh-aneh gitu. Aneh-aneh kan kira-kira begitu. Iya, selama ini yang ketemu coach pasti kan yang mentoring maksud saya ada dong gitu ya. Yang di mentoring secara private gitu. Sebenarnya motivasi mereka tuh apa sih untuk poligami? Saya khawatir motivasinya itu sebenarnya menyalurkan hasrat seksual. Betul gak sih? Iya, saya bahas sedikit ya. Alasan poligami paling syar'i adalah menyalurkan seksual halal. Seksual halal. Paling syar'i. Seksualnya betul, Iya. tapi halal. Iya. Oh, Paling itu paling syar'i. Jadi kalau ada orang libidonya tinggi, lebih baik poligami. Menikahlah lagi. Oke. Gitu, seperti itu. Nah, adapun kemudian motivasi banyak teman-teman itu salah satunya lah pengen tobat dari jajan. Salah satu di antara. Salah satu pengen tobat dari jajan. Jadi tadi makanya seksual halal gitu ya. Gitu. Kemudian pengen mengamalkan syariah gitu. Ya, dan seterusnya. Banyak sekali gitu. Pengen mengamalkan syariah itu kamuflase dari seksual halal nggak sih tadi sebetulnya? Maksudnya makanya betul-betul makanya saya katakan tadi, maka saya luruskan saya bilang. Nggak usah berkamuflase. Bilang saja bahwa saya ini doyan perempuan.
Memang gitu ya. Kita bilang gitu. Memang fitrahnya laki-laki begitu. Emang seperti itu. Gitu tuh. Makanya apa? Allah menyiapkan. Silakan. Yang penting lu mau nggak siap-siapnya. Sama lah. Semua orang pengen kaya. Iya. Nah, tapi kalau bebel, tidak Gitu punya ya. cara, tidak punya metode, kemudian effort untuk belajar juga kurang, gimana? Nggak bisa. Sama aja berarti Sama ya. saja. Analoginya gitu ya. Analoginya begitu. Makanya, lah ente sih selama contoh gini. Selama 5 tahun rumah tangga, apa sih yang dibangun? Yang disiapkan tuh apa? Oh, nggak ada persiapan untuk poligami kok. Tuh ujuk-ujuk poligami gimana ceritanya? Semua juga orang juga kaget. Kan kaget. Gitu. Nggak usah jauh-jauh, misalnya ada seorang pengusaha, nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba menjual perusahaannya gitu, beli perusahaan baru yang lain. Kan kaget orang juga, tidak ada persiapan, tidak ada diskusi dengan segala macam seperti itu. Nggak ada persiapan dan seterusnya. Sama saja. Sama saja. Nikah siri dengan poligami. Gimana? Nikah siri dengan poligami itu sesuatu yang sama Nikah atau siri beda? itu salah satu cara menikah saja. Cara menikah saja. Sebenarnya itu masuk poligami ya. Poligami itu intinya 2 istri, 3 Dua istri, istri. 4 istri. Oh, Apapun gitu. caranya, metodenya, modelnya itu ya ada contoh gini. Ada seorang laki-laki misalnya datang ke saya, oke, saya mau belajar sama antum, tapi dan silakan cek istri saya seperti apa. Saya mau cerita nih seluruhnya. Oke. Ente, saya bilang paling bagus itu menikah tanpa sepengetahuan istri. Oh, ada yang seperti itu yang lebih baik. Oke. Udah gitu aja. Nanti kemudian bagaimana cara mengatur psikologi antum? Karena maaf nih, ini psikologi harus diatur. Karena kalau psikologinya nggak bagus, mindsetnya apalagi nggak bagus, bahaya. Bisa bangkrut bisnis seseorang. Gitu. Bisa begitu. Atau ada orang yang mengatakan, Pak Kiai saya mau poligami, tapi dengan seluruhnya sah. Boleh, silakan. Tergantung kesiapan saja, siap belajarnya apa tidak. Oke. Karena apa? Mesti memperbaiki mindset, mesti memperbaiki spiritualitas, mesti memperbaiki mentalitas, mesti memperbaiki kebiasaan harian, karakter yang ada dalam diri kita, mesti diperbaiki secara keseluruhan. Supaya istri bagaimana menerima dengan instan. Itu effortnya tinggi. Tinggi ya? Harus serius. Kecerdasannya harus cukup. Kalau nggak cukup kecerdasannya, lelet gitu belajar ya nggak bisa. Apa Ya, sama ngantukan aja. gitu kan nggak bisa. Gitu. Sampai rumah nggak mau jalanin ya sama Ya aja nggak gitu bisa ya. juga. Oh, Gitu. oke. Makanya ya segala hal pasti harus memenuhi apa? Memenuhi sebab akibat. Kira-kira begitu. Nah, saya pernah baca nih di postingan coach juga kalau nggak salah ya, sama satu di salah satu berita lah gitu ya, bahwa coach ini ingin punya 50 anak. Ya. Harapannya gitu ya. Harapannya begitu. Semoga tercapai. Semoga tercapai. Amin. Amin. Tapi kayaknya dari 4 istri ini nggak memungkinkan. Betul nggak sih seperti itu? Akhirnya, nih maaf nih saya selesaikan dulu. Akhirnya ya istri yang sudah menopause karena maksimum 4 gitu ya. Akhirnya diceraikan, ganti dengan yang memang masih produktif misalkan gitu ya. Seperti itu betulkah? Betul. 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 Dan alhamdulillah istri yang sudah saya lepas itu masih bersama saya saat ini. Maksudnya masih bersama tuh gimana? Ya masih selingkungan rumah saya. Oh, masih di sekitaran rumah. Menempati rumah saya. Oh, gitu. Anak juga masih terus. Bahkan anak saya yang dari istri yang saya lepas itu menjadi karyawan pribadi saya. Oh, gitu. Untuk urusan upload tulisan, untuk video dan seterusnya, termasuk jualan buku saya juga. Termasuk anak yang dari itu. Dan masih bersama. Dan masih bersama. Termasuk kalau ada kegiatan, misalnya ada liburan atau ada kondangan ke keluarga, itu masih ikut bersama-sama. Masih ikut bersama. Masih bersama-sama. Karena apa ya? Kita bercerai bukan karena kebencian. Dan bukan karena ada perselisihan. Masih saling mencintai. Gitu. Dan istri tahu itu. Dan istri tahu. Yang dicerai maksud saya. Istri tahu. Tahu ya. Istri tahu. Kan kita ada kesepakatan. Gitu. Saya tidak akan melepas kamu tanpa kerelaan. Harus betul, desainnya harus betul, pikirannya harus betul, mindsetnya harus betul. Bahwa ini untuk kepentingan syariah, bukan untuk kepentingan yang lain. Siap Kang, selesai sudah. Tapi coach, punya 50 anak itu kan bukan syariah ya. Artinya bukan syar'i, sehingga harus ada strategi menceraikan yang monopause, akhirnya menikahi yang produktif. Nanti kalau belum tercapai 50 mungkin ternyata ada yang sudah keburu monopause, dicerai lagi, akhirnya menikah lagi karena maksimum 4 gitu. Bisa begitu ketika pertimbangannya tepat. Kan segala perlu pertimbangan. Gitu.
Makanya sekarang ada 2 istri barangkali yang sudah minta untuk dilepas. Oh, ada yang sudah Supaya minta. saya mempercepat punya istri. Gitu. Tapi saya belum kabulkan. Oh, belum. Karena ada situasi yang belum terpenuhi. Gitu. Kan saya sebagai laki-laki harus ngukur dong. Iya, iya. Bagaimana kemaslahatan berikutnya. Betul, betul. Kan kira-kira begitu. Gak bisa sontoloyo semaunya gitu, gak bisa. Semua diukur gitu. Mau mulai poligami aja gitu, termasuk menceraikan dan menambah yang baru gitu. Nggak Ya? bisa sembarangan. Oh. Nggak bisa semaunya tuh nggak bisa. Seenaknya tuh nggak bisa. Emang ada hidup seenaknya itu kemudian sukses nggak ada cerita? Enggak sih. Nggak ada. Iya. Saya tanya di bisnis ya, ada di karir ya. Nggak bisa. Nggak ada sih. Karir sontoloyo itu tidak ada. Nggak ada. Semuanya penuh disiplin. Semuanya harus berdasarkan teori yang pas. Gitu. Dan seperti itu. Nggak bisa. Jadi total maaf nih yang sudah pernah dinikahi coach berapa total? 6. Oh 6, 2 tadi sudah selesai dilepas. Tidak menikah lagi? Siapanya? Yang tadi dilepas. Nggak mau. Nggak mau. Itu karena tadi masih cinta gitu ya? Iya karena cinta. Oh dan karena menerima. Kalau itu untuk Gitu. Kalau yang saya lepas di awal tuh, saya ini sudah umur sekian. Memang saya masih ada kebutuhan untuk itu. Cuman tidak menggebu sebagaimana di masalah karena usia juga sudah ini. Yang penting saya masih ada dalam lingkaran kehidupan saya gitu. Maka ya saya masih nyaman, masih tenang. Masih nyaman. Kira gitu. Oh, jadi untuk yang 2 yang barunya ini yang udah minta itu ya makanya belum dilepas salah satunya seperti itu ya. Ya enggak. Karena ada kondisi yang memang saya nggak mungkin untuk melepasnya sementara ini. Oh gitu. Gitu. Ketika kondisi itu tepat dan pas ya bisa jadi. Kan semua harus dihitung, nggak bisa dong tanpa perhitungan, gitu. Emang kita mau melepas anak kucing apa kan bukan? Kira-kira kan begitu kan gitu. Kalau Semuanya anak butuh pertimbangan. Anak ada berapa sekarang, Mak? Sekarang dengan anak bawaan istri itu 26, 26. masih 24 lagi. Lah kalau umur saya Mahathir, Oh iya ya, ya bisa kan? jadi Saya ya. bisa jadi kenapa tidak? Dan cowok memungkinkan Cowok sampai umur segitu. Nah, masih mungkin. Masih mungkin. Apalagi dengan hari ini teknologi pangan yang gitu kan, teknologi suplemen yang lebih maju dari sekarang. Apalagi pimpinan dunia hari ini rata-rata 72. 72 iya. Apa namanya presiden kita, Prabowo. ya Putin dan seterusnya. Itu banyak yang 70 ke atas. Karena memang teknologi pangan kita juga sudah mendukung untuk orang berumur panjang. Oh gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi memungkinkan gitu. Enggak mungkin, sangat mungkin kan. Sangat Tidak ada yang tidak memungkinkan. mungkin kira-kira begitu. Dan ya kan gini, kecenderungan perempuan ketika sudah di atas 50 tahun itu pasti kembali ke anak. Kembali ke anak. Maksudnya ke seperti anak-anak gitu. Kembali ke anak. Oh gitu. Ini yang minta ini, ayah saya kan sudah segini usia. Saya juga sudah jarang mikirin hal-hal yang kayak begitu. Saya juga sangat pengen tuh dekat malah dengan cucu, pengen nimang-nimang cucu, bukan nimang-nimang ayah, udah kayak begitu kan Iya gitu. iya, tuh. udah nggak pengen gitu ya. Sudah Ada sih teman-teman. gitu tuh, kalau ayah misalnya sudah siap mah dilepas saja sayanya. Begitu ada kalimatnya begitu. Yang penting kan saya sudah tahu bagaimana cara memperlakukan mantan istri seperti apa. Kan begitu. Coach 24 anak lagi, harapannya tadi ya. Harapan. Gitu ya. Ketika Kan miss boleh dong, semua Boleh, orang boleh. punya visi, boleh dong, kenapa tidak boleh? Dan masih mampu, Persoalan kan? terlaksana apa tidak terlaksana itu urusan Allah Subhanahu urusan wa taala. Allah. Seandainya masih berencana dan ternyata ngambil istri lagi, umur berapa kira-kira Coach Hafidin akan ambil nih Ya, idealnya? sesuai dengan yang Allah mau saja. Oh gitu. Karena saya mohon maaf pemilihan istri itu betul-betul menggunakan daya spiritual. Istri pertama, istri keempat sekarang itu saya minta, ya Allah saya butuh istri, tolong kasih tahu saya. Siapa orangnya saya lamar. Oh jadi dari istri? Iya. Rekomendasinya gitu? Enggak, Oh, saya minta sama Allah Subhanahu wa taala. Oh oke. Gitu. Oke. Secara spiritual. Lalu kemudian ada juga yang attitude dasarnya. Ada teman lihat saya suka perilakunya, suka sikapnya, suka kepemimpinannya. Kang nikahin dong anak. Apa namanya adik ipar saya. Ya kan ada kayak Oh gitu ya, ada yang gitu ya. Jadi bagi saya insya Allah sih menemukan siapa istri saya itu mudah insya Allah. Tapi yang terbaiknya lebih mudah, lebih bagus. Karena tadi masih produktif Lebih ya. mudah, Karena lebih tujuannya baik. memang Ya, untuk tujuannya itu. Ya saya Atau bisa jadi saya suatu saat akan menikahi dengan
wanita, yang penting saya punya status punya jadi ayahnya kan. Jadi ada janda umur 32 tahun, Anak anaknya bawaan. sudah 9 misalnya, Oh, ya tak iya. ambil nggak ada masalah. Iya, jadi saya kepikiran nih sebelum kita ngobrol nih karena isunya sensitif nih nanti banyak yang nyerang saya juga nih. Iya. Lagi sih di rumah nonton nanti ini apa-apaan jangan mentoring gitu ya. Oh ini enggak nih, ini saya undang beliau nih karena luar biasa menurut saya gitu ya, unik ya kita hadirkan di sini. Pernah 2007 pada saat saya riset kemarin itu Menteri Agama bilang ya sebaiknya kalau yang poligami jangan menikahi gadis dong gitu kan, tapi menikahi yang tadi sudah janda supaya mereka terangkat, supaya anak bawaannya atau anaknya itu bisa mendapat pendidikan yang bagus dan sebagai kalau mampu silakan yang janda gitu bukan yang gadis. Itu seperti apa dari Rasulullah konsep? selalu menganjurkan perawan. Seperti itu. Selalu menganjurkan perawan. Makanya muncul kalimat tulaibuka wa tulaibuha itu. Nah makanya untuk ngurus janda itu gampang. Gitu. Ya kalau saya kaya raya, saya bikin rumah Mau mereka. 10 kali 10. Janda kamu masuk rumah sana. Perbaiki diri kamu, perbaiki anak-anak kamu. Kalau ada yang suka, udah pergi. Biarkan anakmu di sini. Selesai. Dan saya sudah banyak mengurus janda. Bawa anak 7 ke rumah. Oke, ada janda anak 7. Bisa nggak dirawat? Oh bisa, silakan. Datang aja ke rumah. Kita rawat segala macam. Sudah kira ada yang naksir karena sudah sehat kembali kan sudah kembali. Ada yang naksir silakan dibawa lagi. Anaknya masih dengan saya. Ada kayak kita. Tapi tidak dinikahi oleh coach. Tidak. Oke, Ngapain? bukan itu ya. Bisa bukan begitu. Jadi ngurus janda tuh banyak cara. Banyak cara tidak harus menikahi. Tidak harus menikahi. Oke. Kira-kira begitu. Karena poligami itu adalah kebanyakan tadi motivasinya mungkin selain coach atau coach juga itu adalah seksual halal. Oh, iya. Maka ya sesuai hasrat kita gitu ya. Seksual halal itu kan artinya kalau saya sudah 4 ya nggak boleh yang lain. Nggak boleh yang Kan lain. kira-kira begitu. Itu udah pasti lah ya. Makanya ketika ada janda datang ke saya tidak saya nikahin walaupun ini. Kan banyak yang nitipin. Yai, saya nitip ada janda umur 32 tahun, anaknya 2 gitu. Tolong dirawatnya. Dia hanya paling 40 hari. 4 bulan nggak pulang-pulang. Titipan lah 4 bulan nggak pulang. Nggak tahu tuh betah katanya. Lihat kehidupan rumah tangga saya yang 4 istri tadi itu begitu mempesona mungkin bagi dia, santai gitu. Akhirnya kemudian tak tanya, udah lewat dari 4 bulan ini. Ya bagi saya enak, boleh kan diizinkan? Ya boleh gitu. Oh. Nah kemudian terus masih pengen nikah nggak? Masih pengen. Ada teman baru meninggal istrinya kan gitu. Oke, saya baru meninggal istri saya gitu. Ada nggak ingin? Datang ke sini saya bilang, lihat orangnya ada nggak? Lihat dibawa. Oh iya. Gitu, kayak gitu. Biro jodoh juga ya gitu ya. Dan bagus ya Ya, buat kayak itu ya. gitu. Oke. Begitu. Jadi banyak faktor yang bisa diinikan. Coach, ada yang disampaikan nggak ke suami-suami di luar sana? Mungkin bisa ke kamera ini. Ya. Gimana sih, kalau Anda kayak gini, saya ini banget tadi, tertegun banget ternyata di Indonesia ya banyak suami yang belum siap tapi maksain, atau banyak yang poligami kecelakaan gitu, kecelakaan dalam konteks menikahi betul tapi memang tidak diniatkan disiapkan. Silakan Coach. Baiklah, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi ajma'in. Teman-teman semua yang ada di Indonesia atau dimanapun ya yang mengerti pakai bahasa Indonesia, saya sampaikan bahwa poligami itu syariat suci, syariat mulia, dan ya tolonglah jangan dikotori dengan perilaku buruk atau karakter-karakter yang tidak memikat gitu. Karena ini syariat yang amat sangat mulia dan tidak boleh menjadi prahara dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dan untuk kalau mau poligami ya belajarlah dulu saja. Toh saya sudah menisbatkan diri sebagai mentor poligami, gitu kan gitu. Ya silakan kita akan belajar dengan cara yang paling terbaik dan insya Allah dan sangat fleksibel. Kira-kira begitu. Jangan sampai kemudian merugikan keluarga, merugikan diri sendiri dan merugikan masyarakat. Dan mencoreng-moreng nama baik, nama besar, nama mulia poligami. Karena poligami itu baik, poligami itu benar, poligami itu maslahat, dan poligami itu pasti menjadi sumber kebahagiaan. Itu gitu. Luar biasa. Ini bagi teman-teman yang nonton video ini, terserah itu para suami atau ibu-ibu siapapun ya atau istri, silahkan komen gitu ya, mau titip pesan apa, karena saya penasaran nih ingin mengundang lagi beliau tapi gitu ya mungkin dengan istri-istrinya gitu ya. Bisa, nanti Insya Allah suatu kalau saat. ada kesempatan saya ingin Suatu mengkonfirmasi Suatu saat. betul bahagia nggak sih gitu ya. bisa. Gitu boleh ya Suatu Coach ya. saat. Ya insya Allah, jadi tolong komen di video ini, silahkan kita insya Allah akan undang lagi Silakan. Coach Hafidin ini yang menurut saya memberikan insight yang
yang benar tentang poligami, bukan hanya membenarkan poligami ya, tapi yang benar itu seperti apa. Ya, betul. Terima kasih Coach. Sama-sama. Sehat selalu Alhamdulillah. dan bahagia selalu rumah tangga dan keluarganya. Alhamdulillah. Ya, semoga 50 anak bisa tercapai. Itu harapan ya, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.